Oke, halo semuanya. Pernah nggak sih lihat anak-anak nulis angka, terus kita jadi bingung sendiri? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas salah satu misteri yang sering banget jadi tantangan buat anak-anak pas belajar matematika, yaitu nilai tempat. Nah, coba lihat ini. Pernah ketemu kasus kayak gini nggak? Kita bilang 52, yang ditulis malah 502. Atau 315 jadi 315. Kelihatannya sih cuma salah tulis biasa ya. Tapi sebetulnya ini bukan kesalahan acak loh. Ini tuh justru petunjuk penting banget buat kita, buat ngintip gimana sih cara otak mereka bekerja. Jadi, apa sih biang kerok dari semua kebingungan ini? Jawabannya cuma satu, konsep nilai tempat. Kedengarannya mungkin rumit, tapi idenya sebetulnya sederhana banget. Intinya, nilai sebuah angka, misalnya angka 7, itu nilainya bisa jadi 7, bisa jadi 70, atau bahkan 700. Semua itu tergantung dari posisinya, atau kursi yang dia duduki dalam sebuah bilangan. Nah, miskonsepsi ini jadi kelihatan banget pas anak-anak disuruh bandingin angka. Misalnya, mereka bisa aja mikir kalau 402 itu lebih besar dari 420. Loh kok bisa? Ya karena mereka fokusnya ke angkanya aja, bukan posisinya. Mereka lihat, oh kan ada angka 2, di sini angka 0, berarti 2 lebih besar. Mereka belum sadar kalau posisi angka 2 di puluhan itu jauh lebih berharga daripada angka 2 di satuan. Satu lagi nih yang sering banget kejadian, angka 0 dianggap nggak ada artinya. Jadi angka 340 itu dianggap sama aja nilainya dengan 34. Kan nolnya nggak ada nilainya, jadi buang aja, gitu mungkin pikir mereka. Padahal ya, justru angka 0 ini tuh pahlawan tanpa tanda jasa di dunia angka. Dia yang jadi penentu nilai tempat, yang megang peranan super penting. Dan ternyata, masalahnya nggak berhenti di situ. Bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia, kadang bisa ikut-ikutan bikin bingung. Coba deh perhatikan. Kalau kita bilang 21, kita sebut 20 dulu, baru 1. Nah, pas kita bilang angka belasan, kayak 12, polanya beda kan? Nggak ada 10 duanya. Pola yang nggak konsisten ini bisa bikin hubungan antara kata dan angka jadi terasa, aneh buat mereka. Jadi, apa nih yang bisa kita ambil dari sini? Yang paling penting untuk diingat adalah kesalahan-kesalahan ini tuh super normal. Ini adalah bagian dari proses belajar. Nah, tugas kita bukan cuma sekedar nunjukin mana yang salah dan mana yang benar, tapi coba deh kita gali lebih dalam. Kenapa ya dia bisa mikir kayak gitu? Dengan kita mengenali miskonsepsinya, kita bisa jadi pemandu yang jauh lebih baik buat mereka. Dan ini akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan yang lebih besar. Kalau kita lihat lebih dalam lagi, semua kesalahan penulisan angka ini, apa sih yang sebetulnya sedang mereka katakan kepada kita? Bukan cuma soal matematika, tapi tentang cara kerja otak seorang anak dalam memahami dunia di sekitar mereka. Sesuatu untuk kita renungkan bersama.